ada joke yang paling tepat untuk menggambarkan uh, kondisi bangsa Indonesia. Katanya kalau orang mau transplantasi otak harus beli otak. Maka otaknya orang Jepang harganya katakanlah 10.000 US dollar. Otaknya orang Amerika katakanlah 15.000. Otaknya orang Singapura mungkin 12.000 dan sebagainya. Tapi ketika ditawarkan otak orang Indonesia umur 30 nih, ternyata 1 juta dolar. Loh, kenapa Pak? Kenapa semahal itu? Ya, karena sampai dengan umur 30, itu otak masih in rayon. Belum pernah dipakai. Baru dipakai dikit katanya. Saya dulu sangat setuju dengan ini. Jadi, kita itu bodoh. Bukan karena, ya bodoh itu IQ-nya rendah gitu ya. Bukan karena genetik seperti itu, tetapi nggak melatihnya. Otak itu seperti otot. Otot saya ini ya, ini kan udah ada telur nih. Telurnya ya telur puyuh gitu lah ya kalau ada. Telur puyuh pun sudah diceplok dulu. Jadi, tapi kalau mau dilatih, lalu kemudian waktu latihan itu masuk ke gym, saya akan dilatih untuk mengangkat melampaui yang biasa saya lakukan. Dan akibatnya apa? Sampai sakit tuh biasanya ya. Maka setiap lembar otot akan pecah. Katanya akan menjadi 12 lembar lagi pecahan itu. Dan ketika dilatih lagi pecahan itu akan membesar dan kemudian pecah lagi, pecah lagi. Itulah yang membuat otot seorang binaragawan itu mirip, oh ada 6 apel di sini di perut, ada yang 8 apelnya, lalu ada melon di sini satu, mangga arum manis yang gede di sini satu, lalu kemudian mungkin pantatnya kayak ada semangka begitu. Kayak tukang buah berjalan gitu ya. Karena semuanya dilatih. Otak kita juga sama, bisa dilatih lah. Belajar keluar dari kenyamanan. Karena kenyamanan itu melumpuhkan. Maka ada pepatah Cina yang mengatakan begini. Kaya tidak lewat 3 generasi, miskin juga nggak lewat 3 generasi. Kenapa? Begini filosofinya. Orang-orang yang miskin, bapaknya miskin, katakan bapak itu generasi pertama, maka generasi kedua dia hidup dalam kemiskinan, dia berjuang bersama bapaknya. Dia mulai memikirkan bagaimana caranya keluar dari kemiskinan. Lalu terus dari itu dikembangkan oleh generasi ketiga yang menemukan cara keluar dari kemiskinan berdasarkan penemuan bapak dan engkongnya itu, dia berjuang dengan daya juang yang sama. Maka menghasilkan perkembangan. Nah, mulai berkembang nih, maka generasi satu udah nggak terlalu miskin lagi, mulai cukup lah ya. Generasi kedua semakin kaya. Generasi ketiga, udah kaya sekali. Dan dia tidak tahu lagi bagaimana cara mencarinya, karena semua sudah ada. Maka akibatnya kemudian terjadi penurunan. Generasi keempat tidak diajarkan mencari atau mempertahankan, bahkan hanya bisa makan, habiskan, nggak bisa menghasilkan. Kenapa yang terjadi akhirnya? Tentu habis. Habis, turun lagi menjadi miskin lagi, dan seterusnya. Gitu konon begitu. Dan saya mengamati tentu tidak seluruhnya ya. Karena misalnya perusahaan kosmetik, pas saya lupa di Amerika itu 250 tahun masih bertahan. Lalu Coca-Cola juga ratusan tahun masih bertahan. Jadi tidak selalu generasinya menghabiskan. Tetapi rata-rata begitu. Kalau kita melihat misalnya orang kaya tahun 50, itu sekarang cucunya bagaimana? Nah itu semua berkait dengan kemampuan daya juang, daya pikir. Tidak hanya kerja yang ikhlas, tapi kerja juga harus cerdas selain keras. Nah, bagaimana mengembangkan cara berpikir? Sederhana sekali. Keluarlah dari kenyamanan. Karena kenyamanan itu yang membuat kita punya sayap pun tidak bisa terbang. Karena otot itu harus dilatih. Otak juga sama. Coba pikirkanlah cara-cara lain yang berbeda dengan yang selama ini kita lakukan. Saya sekarang kan memelihara kucing liar itu. Suatu saat kucing liar itu uh, makanannya habis 1 kilo 20.000. Ini saya baru beli dari pasar barusan tadi naik sepeda. Kemarin hari Sabtu saya pikir gimana ya. Saya mulai pikir-pikir makanan ikan itu kan lebih murah, cuma 10.000 sekilo. Saya coba oplos. Dan hasilnya dimakan habis. Ini lebih hemat bukan? Nah, saya memang nggak tahu isi makanan ikan gimana. Pelet itu. Tapi poinnya adalah bagaimana berpikir keluar dari kebiasaan itu. Dan si kucingnya dipaksa juga jangan terlalu nyaman, enak aja lu terus beli yang 20.000, makan yang 20.000 sekilo. Lu harus berjuang dong. Seadanya daripada
nggak bisa makan bagaimana? Dikasih pisang rebus, nggak mau. Saya lagi makan pisang rebus. Singkong rebus nggak mau. Ya sudah, seadanya. Nah, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang manja, akan membuat nasib menjadi keras kepada kita. Tapi kehidupan yang keras, berjuang, membuat alam memanjakan kita. Jadi, apakah Anda masih mau tenggelam dalam kenyamanan? Mari keluar dari kenyamanan, obrak-abrik sarangmu, bikin tantangan yang baru, jangan menunggu alam memaksa kita untuk berpikir. Henoko.